Yang nengok kepalanya doang. Nah, Kepalanya gini nengok. oh gitu. Sampai 180. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar kisah dimanapun berada, balik lagi sama gua Aris di Suara Kisah. Di episode kali ini ada sebuah kisah yang akan diceritakan oleh sahabat saya dan teman-teman juga pasti tahu. Dia ingin menceritakan berkaitan dengan pengalaman dia saat bekerja yang mengunjungi sebuah daerah yang dimana setelah pekerjaannya selesai itu dia terjebak di dalam alam lain. Pengen tahu kisah selanjutnya? Kita langsung sapa aja. Ada Bro Pepe di sini. Halo. Halo Bro. Gimana? Sehat. Aduh, sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi kayak orang sakit. Ya, bentukannya kayak orang sakit, tapi sehat. Gue tadi sekilas juga dengar cerita lo di bawah gitu ya. Lumayan bikin gue jadi penasaran nih. Jadi kejadian ini gue alamin tuh sekitar tahun 2017. Yes. Penghujung tahun 2017 lah. Pada saat itu gue ditugaskan oleh kantor gue yang bergerak di bidang distribusi alat-alat kesehatan. Yeah. Gue ditugaskan ke rumah sakit daerah di salah satu kota di Jawa Barat. Oh, oke. Stop dulu, tahan dulu. Teman-teman, hop. Mau percaya atau tidak, nikmatin kisahnya. Jadi kisahnya lebih jelasnya seperti apa? Ya, jadi gini. Gue ceritakan dulu latar belakangnya ya. Ya. Jadi gue kan bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang distributor alat kesehatan. Oh, Alkes. Alkes. Jadi otomatis gue akan bersinggungan dengan rumah sakit, dinas kesehatan, puskesmas, dan segala macam kan. Nah, pada hari itu kejadian yang gak bakal gue lupa nih. Gue waktu itu ditugaskan untuk ke rumah sakit di salah satu kota di Jawa Barat. Rumah sakit umum daerah. Di Jawa Barat. Ya, itu kejadian sekitar tahun 2017-2018 lah. Penghujung tahun 2017 kalau nggak salah. Jadi pada hari itu gue ingat harinya hari Selasa. Gue ditugaskan ke sana menggunakan dengan kendaraan kantor, mobil kantor lah. Oke. Gue bawa sendiri. Pada hari Selasa sekitar jam siang, gue ditugaskan tuh untuk menyampaikan beberapa dokumen berita acara gitu, sama ada bawa aksesoris alat-alat gitu kan ke dokter di rumah sakit tersebut. Gue janjian sekitar jam 1 setelah makan siang, tapi ternyata gue sampai ke kota itu, ke rumah sakit itu, ternyata dokternya sedang visit. Oke. Nah, jadi itu membuat gue agak mundur lah dari janjian awal sekitar jam 3. Itu gue di situ ngobrol di kantor rumah sakit tersebut gitu kan dengan karyawan-karyawannya, bercengkrama, ya cerita-cerita, sharing gitu kan, sampai akhirnya gue ketemu dengan si dokternya, usernya kita sebut namanya user, karena dia pengguna dari alat kita kan. Oke. Laki-laki atau perempuan dokter? Laki-laki. Oke. Ketemu, setelah selesai semua tugas yang gue jalanin itu, akhirnya sekitar jam 4:30 sore, gue balik lah. Balik. Nah, pada saat gue nunggu si dokter itu, kan gue nunggunya di kantor rumah sakit tuh. Situ ada bapak-bapak, segala macam karyawannya. Itu pulang jam 4:30 juga. Mereka jam kantor di 4:30. Oke. Gitu kan. Gue pulang, pas menuju ke parkiran luar, ketemu nih bapak-bapak ini, sebetulnya Pak Asep lah ya. Asep ketemu, gue tegur, Asep kemana? Mau pulang gitu kan, sambil nunjuk arah. Gue nanya pulangnya ke arah mana?
Dia nunjuk ke arah sebelah. Kebetulan searah dengan gue balik juga. Gitu. Akhirnya Tapi lu ini udah kenal sama Pak Asep ini sebelumnya? pada saat nunggu si dokter, Oh, pas lagi bercengkrama itu, Ya. lu kenal lah sama Pak Asep ini. Pak Asep, Oh. para ya karyawan staf Oke, di rumah sakit tersebut lah. Iya, iya, Nah, iya. di situ Pak Asep, akhirnya gue menawarkan tumbangan karena searah. Oke, oke. Kan. Maksudnya Pak Asep ini masih tinggal di daerah Jawa Barat? Ya, di kota itu. Kota itu, oke. Tapi dia nggak bawa kendaraan ya. Katanya dia Oh. mau naik angkot. Oh, Nah, kasihan ya. Kira gue coba menawarkan tumpangan. Awalnya nggak mau, bilang nggak apa-apa Pak Asep. Ayo ikut aja biar sekalian gitu. Pulang sambil ngobrol. Udahlah naik lah. Ternyata mau Pak Asep. Balik. Ya melanjutkan obrolan tadi di rumah sakit gitu kan. Sharing-sharing tentang kehidupannya juga. Sampailah di jalan gang menuju rumahnya nih. Bilang, Pak, Kang, depan ke kiri gitu. Oh ini depan Kang. Yaudah saya belokin ke kiri. Itu jadi ini jalan utama, jalan protokol. Masuk itu agak jalan kampung gitulah. Awalnya jalan aspal, terus pas belok ke gang itu ya agak bebatuan lah. Dengan kebunan singkong, rumah yang jarang-jarang gitu kan. Kondisi seperti itulah, seperti di kampung di Jawa Barat lah, gitu kan. Awalnya dia nggak mau diantar sampai rumah karena takut merepotkan gitu kan, karena lumayan ke dalamnya itu sekitar 20 menitan lagi. Oh, masih jauh berarti ya? Masih jauh. Oke. Karena biasanya si Pak Asep ini habis turun dari angkot depan gang itu dia naik ojek lagi ke dalam. Oh. Kan? Nah sampai akhirnya udah nggak apa-apa sekalian gitu kan, mungkin bisa bersilaturahmi. Pak Asep, ya udah kata Pak Asep, ya udah boleh Kang diantar sampai rumah. Ya udah lanjutan perjalanan. Ya itu jalanan itu medannya itu ya masih jadi kalau ini jalan tuh goyang-goyang terus gitu kan. Oh, jalannya nggak baik, nggak bagus lah ya. Belum bagus. Rusak ya, rusak. Rusak, banyak bebatuan gitu kan. Nah, sampai di perempatan disuruh ke kiri, belok kiri, ya itu rumah jarang-jarang, itu udah mulai jarang-jarang, banyak kan kebun singkong, kebun pohon bambu. Iya. Itu kan sampai di perempatan, rumahnya kebetulan di ujung jalan situ. Jadi beliau tunjukkan rumah saya di situ Kang. Saya disuruh mampir. Aku disuruh mampir dulu karena udah waktu menjelang mau maghrib. Iya. Pak Asep ini petugas rumah sakit itu juga? Petugas rumah sakit, administrasi rumah sakit. Administrasi rumah sakit. Iya. Oke. Rumah sakit. Ya udah akhirnya saya parkirkan mobil di depan rumahnya persis gitu kan. Rumah mampir itu udah sekitar setengah 6 lah. Setengah 6 menjelang maghrib. Dikenalkan ke istrinya, ke anaknya dan cucunya gitu kan. Sambil ya cengkarama sore minum teh gitu kan sampai akhirnya maghrib, sholat maghrib. Nah setelah gue sholat maghrib 6:30 tadi gue mau diajak buat makan malam dulu sama mereka. Sebenarnya tujuan mereka juga kepengen ngucapin terima kasih kali ya, makan dulu gitu. Ya kami udah dianterin gitu kan. Tapi kan di sini gue berpikir gue masih harus balikin kendaraan kantor juga nih kan. Iya. Oh jauh lah. Jauh. Akhirnya gue mutusin untuk pamit pulang sekitar jam 6:30 lewat lah. Oke. 7 lewat. Dibilang saya sama Pak Asep, nggak usah putar balik lagi ke lewat jalan tadi, Kang lurus saja katanya. Lurus saja nanti ada jembatan. Terus habis lewatin jembatan ada jalan yang seperti bercabang. Ikutin aja jalan sampai nanti pertigaan belok ke kiri, itu udah jalan raya lagi. Oh gitu. Iya. Kuncinya itu ya, jembatan, jalan bercabang, sama mentok itu pertigaan, mentok sawah, belok ke kiri itu jalan raya. Jalan raya. Itu yang gue inget. Yaudah Pak Asep, terima kasih gitu kan. Jadi saya nggak perlu muter nih. Yaudah, akhirnya saya ikutin tuh apa yang disarankan Pak Asep, ngikutin jalan yang beliau kasih. Jalan gitu kan, pelan-pelan. Pada saat sore dan malam hari itu suasananya beda. Iya. Sore masih agak terang ya, senja-senja gitu. Nah kalau udah malam itu gelap. Iya. Walaupun jam 7, setengah 7. Itu udah gelap kalau di daerah itu, di kampung itu udah gelap. Iya. Ada penerangan tapi
ya di rumah warga, dan Iya, rumahnya iya. jarang-jarang. Dan terang bulan aja paling ya. Nah, terang bulan dan cahaya dari kendaraan gua. Ya. Oke, akhirnya gue jalan pelan-pelan gitu kan. Terus lewat lah gue jembatan. Oh iya, tadi Pak Asep tuh sebenarnya mesenin kalau lewat jembatan itu suruh klakson gue 3 kali. Suruh klakson. Suruh klakson 3 kali. Nah pada saat itu gue sambil nyari-nyari radio, nggak susah ya, tuningnya susah ya. Gue kelewat tuh jembatan, gue lupa klakson. Akhirnya gue klakson sekali. Lewat jembatan nih, harusnya sebelum lewat katanya suruh klakson. Oke. Di situ memang sebelum jembatan itu ada pohon-pohon bambu gitu, tapi itu ada lampu. Ada lampu jembatan tuh ada lampu. Suruh klakson. Gue udah di tengah-tengah karena sibuk nyari ya musik lah biar ada yang nemenin kan. Ternyata lupa gue apa yang diamanatkan Pak Asep. Kira gue klakson sekali. Dan itu udah di pertengahan jembatan lu ya? Di tengah jembatan. Oke. Karena gue baru sadar lihat kanan kiri, oh iya ini jembatan. Klaksonnya gitu. Udah syaratnya gitu kan. Kita lanjut lagi, gue ketemu cabang. Itu gue nggak tahu kenapa pengen sebat ya, boleh nggak ngomong sini sebat? Oh ya, ngerokok dulu lah ya. Pengen ngerokok dulu, buka kaca. Anehnya, pada saat gue buka kaca itu ada kecium bau-bau apa ya, kayak bau anyir ya. Anjir. Bau anyir darah. Yang ada di pikiran gue mungkin itu seperti kayak bau ini, bau tanah kebun kali ya. Bau kali ya. Bau Atau bau kayak tanah basah atau apa gitulah ya. Cuman itu kayak amisnya tuh kayak amis darah gitu loh. Akhirnya gue nggak berpikir karena gue langsung bakar rokok. Udah nggak kecium lah ya, udah mau rokok. Sampai di ujung pertigaan yang mentok itu sawah, gue disuruh belok kiri. Gue belok kiri, itu vegetasi masih ya sama lah, kebun singkong, kebun-kebun warga, pohon bambu, rumah juga jarang. Nah sampai pertigaan itu gue belok kiri, itu vegetasi makin rapet, pohon bambu kayak makin banyak, udah gitu jalan kayak makin kecil. Gue nggak pernah mikir aneh-aneh ya. Kalau misalnya hal-hal kayak gitu, gue mikirnya gue kayak salah jalan. lu mikir lu nyasar tuh. Gue nyasar nih. Tapi kan instruksinya bener ke kiri terus kan? Instruksinya ya sama persis tadi. Jalan cabang, pertigaan, mentok itu karena dia bilang mentok sawah ke kiri. Itu gue ikutin kiri. Oke. Terus makin gue lurusin, terus gue ikutin, itu jalan makin kayak udah nggak mungkin mobil motor lewat. Udah ini gue. Nggak mungkin mobil motor lewat. Tapi mau putar balik susah. Iya. Iya, karena jalan udah mulai kecil tuh. Iya. Akhirnya gue maju sedikit. Di situ cahaya yang gue andalkan cuma lampu mobil. Lampu mobil gue depan warna putih, belakang warna merah. Jadi kalau lu lihat spion, itu belakang warna merah semua tuh. Iya, karena lampu mobil ya. Iya, udah gitu kan pohon-pohon bambu. Jadi mantulin warna tuh merah. Oke. Gue nggak berani lihat belakang. Gue lihat depan, ada bapak-bapak ternyata lagi motong pohon bambu. Jam segitu? Itu masih jam 7-an. Oke. Tapi aneh, posisi gelap. Dia nggak bawa penerangan. Gue mikir, oh ini orang mungkin karena udah terbiasa kali ya. Ya petani bambu lah ya. Motongin bambu. Normally pakaian hitam gitu kan. Sambil ini bakar rokok, gue berhenti di dekatnya. Karena gue mau nanya, Pak ini bener nggak menuju jalan utama, jalan raya? Gue berhenti, gue turun gitu kan. Gue turun, itu bapak nggak ngubris gitu, ada mobil atau apa gitu ya, masih tetap motongin bambunya. Jadi daun-daunnya digituin gitu kan. Sampai akhirnya gue panggil, Pak maaf gitu kan. Lu datangin tuh? Gue datangin, gue jarak sekitar mungkin 15 meter kali, 10 meter.
Pak, maaf Pak, mau nanya, Bapak itu masih motongin? Jadi nggak ngerespon gue. Akhirnya gue 2 kali gue panggil lagi. Oke. Pak, permisi Pak, maaf ganggu. Akhirnya Bapak tuh berhenti, nengok ke gue. Dia nengok, yang nengok kepalanya doang. Hah? Kepalanya gini nengok. Oh gitu? Sampai 180. Badannya masih lurus. Oh. Jadi kepala udah muter belakang. Wah, bro, kalau ngeliat kayak gitu, itu gue pas pertama ngeliat gitu dengkul gue langsung, buset. Tapi lu nggak terlalu deket sama dia tuh ya? Nggak terlalu deket. Kan gue masih di jalannya itu, ya bapaknya agak ya di bagian yang pohon-pohon itulah ya. Agak sedikit berjarak, di situ ada parit juga parit buatan warga mungkin ya. Karena nggak hanya cekungan gitu doang. Wah, itu gue nggak bisa gerak. Yang gue perhatiin itu mata gue nggak tahu kenapa ya nggak bisa nengok kanan kiri, hanya lurus ke dia doang tuh, lurus ke dia. Terus yang bikin ngeri lagi, mulut bapak itu tuh bergerak tapi nggak ada suara, nggak tahu apa yang diucapin gitu loh. Wah, itu ini udah meremang semua nih kan. Gue udah sampai mau lemes. Gue masuk mobil, coba buat masuk mobil, gue paksain mundur dengan sekuat tenaga ya. Itu udah nggak karuan deh rasanya. Kalau gitu udah kayak darah udah turun semua ke kaki tuh. Oke. Begitu gue mundur, coba Pak posisi masih begitu. Jadi masih nengok begitu. Badannya masih begini, tapi kepalanya di belakang. Selama lu mundur tuh? Selama gue mundur, mulutnya masih komat kamit. Coba nggak tahu ngomong apa lagi. Gue mundur, jarak mungkin sekitar 50 meter. Itu kan tadi kan awalnya agak lebar ya, terus mengecil kan. Udah sampai agak lebar dikit, gue paksain muter balik. Ke center lagi kan. Coba masuk ke dalam areal bambu itu. Bambu. Tapi dengan posisi kayak gitu toh. Masih begitu gitu. Masih begitu, kepala ngadep belakang. Itu pemandangan yang luar biasa banget anjir menurut gue. Masuk. Nah, itu kan tadi gue bilang ada selokan. Nyeblos gue ban gue ke selokan. Karena selokannya bukan semen ya, cuma tanah doang kan. Gue mau gas lagi kok nih nggak, maju gitu. Itu udah gue bingung deh mau ngapain. Gue mau cari, gue liat ke spion dalam itu, ngeliat areal belakang gue tuh udah merah semua warnanya kan, lampu rem ya. Wah, gue nggak tahu bakal apa yang gue lihat selanjutnya gitu, gue nggak tahu. Sampai akhirnya gue ngorek-ngorek, ini ada payung atau apa gitu. Kayaknya gue ngeliat ada benda di bawah ban mobil yang nyangkut gitu ya? Ya, gue nyangkut di belakang sebelah kanan. Maksudnya gue nggak berani keluar lagi pada saat itu. Gue mau coba pakai benda apapun yang panjang, gue sodok aja dah. Gue cari-cari nggak ada, payung nggak ada. Biasanya kunci stang mobil tuh ya? Iya, lumayan tuh, agak banyak sedikit ya. Itu nggak ada, karena mobil kantor kan. Terpaksa gue turun, gue nggak tutup pintu karena kalau gue takut gue ngeliat apa-apa, gue bisa langsung masuk. Oke. Gue nggak tutup pintu. Udah gue lihat di mobil emang ada yang nyangkut. Wah, ini nih bikin gue gak bisa jalan. Itu kan bentukannya kayak buah kelapa gitu lah. Gitu kan. Terus gue akhirnya nunduk ke dalam mobil, masih nyala. Gue nunduk gitu kan, gue raih gitu kan, mau gue singkirin gitu. Tapi bentuknya, teksturnya aneh cuy. Teksturnya aneh. Gue nggak berani ngeliat, gue sama sekali nggak berani lihat. Yang gue rasain di jari-jari gue itu ada bentuk hidung, kuping, sama ada rambut. Lu nggak buka mata lu? Gue nggak berani ngeliat. Langsung aja gue secepat mungkin gitu lempar tuh.
lempar. Pas mau masuk, mungkin karena sempet penasaran kan, tetap aja ya ada rasa penasaran, apaan sih anjir. Tetap ngelihat, ternyata itu bapak yang tadi, tau gak sih, kepalanya, kelapanya dengan keadaan tanpa badan. Begitu dengan komat kamit, mulut masih bergerak. Masih bergerak. Wah, udah gue langsung lari 1000 bayangan ke 1000 langkah kayak apa, gue langsung. Mobil lu tinggalin? Enggak, gue masuk langsung jalan gue mobil. Wah, itu di mobil udah karuan dah gue. Udah gak karuan, itu juga radio juga berisik banget kan, suara kayak gitu, statis gitu kan. Gue matiin. Gue kembali ke jalan awal tuh yang pertigaan tadi ada sawah. Gue nggak belok kanan lagi. Kalau kanan tadi yang ketemu jembatan. Gue mikirnya ini mungkin lurus. Asumsi gue lurus kanan lagi ini rumah si Pak Asep. Asumsi gue pada saat itu. Berarti lu balik lagi ke jembatan dong? Enggak, pertigaan gue lurus dulu. Gue coba lurus dulu. Ya ternyata benar ada jalan perempatan, gue ke kanan. Pokoknya gue tahu posisi rumah Pak Asep berarti sebelah kanan gue. Gue coba mapping areal ya itu. Gimana caranya gue bisa sampai ke arah kanan itu lagi. Ternyata benar cuy. Kanan, ya setelah gue melewati situ kanan lagi ternyata rumah Pak Asep, nembus di belakang rumah Pak Asep. Oke, karena lo lewat jalur yang sebelumnya berangkat ya kan? Ya. Oke. Dan itu suasananya kayak sepi gimana gitu ya. Nggak ada orang sama sekali ya. Motor, orang jalan kaki tuh nggak ada. Itu yang gue rasa tuh hening banget. Pada saat itu tuh. Sampai kira gue lewat lurus rumah Pak Asep ya. Akhirnya gue lewat jalan yang gue datang tadi awal. Tau nggak? Itu nggak make sense banget sih. Gue ngeliat jam itu udah jam 9:30 tau gak? Berarti lu udah 4 jam lebih di situ ya? Padahal masih baru jam 7 kan? Iya. Tapi Pak Asepnya ada nggak? Nggak tahu, tapi rumahnya sih nyala. Cuman sepi, gue nggak enak buat datang lagi ke situ loh. Kenapa gitu kan? Tadi gue mau nanya Pak, ini karena gue pikir udah mending gue jalan yang tadi gue datang dah. Udah pikir jalan awal gue datang. Ya udah akhirnya tuh ketemu jalan utama. Tapi itu udah 9:30. Nah, buat balik lagi ke kantor gitu gue mungkin sekitar 2,5 jam lagi kan ya. Udah terlalu malam. Akhirnya gue di situ memang ada rekanan kantor satu kota itu, Mas Fadli gitu ya. Gue coba ngubungin, untungnya belum tidur orangnya. Gue bilang, Mas, gue mau mampir bentar ya, sorry malam-malam gini gue habis dari sini rumah sakit ini. Oh iya gitu. Ya Mas Pep gitu kan, datang aja gitu. Akhirnya gue datang lah ke rumah dia. Datang 9:30, ya jam 10 kurang lah ya. Gue bertamu gitu. Tapi gue awalnya belum ceritain tuh apa yang gue alamin barusan. Oke. Gue masih coba gue ngelupain, gue ngobrol aja gitu masalah kerjaan segala macem. Sampai akhirnya itu udah mau 11:30. Ngopi ngerokok 11:30, dia bilang udah lu nginep dulu aja, besok baru balik. Ada kamar 01 di bawah, kata dia gitu. Ya nggak apa-apa Mas. Iya udah nggak apa-apa, gue kan ini gue sama anak gue di atas. Oh ya udah. Tuh lu kalau mau ini istirahat, gue ada anduk gitu, segala macam. Udah. Jam 12, 12:30 gue udah beres kelar bersih-bersih, gue masuk kamar. Masuk kamar tuh gue masih kepikiran tuh kejadian tadi. Sampai mau menjelang mau tidur, mau kriip-kriip. Mobil gue parkir di luar ya. Nggak di garasinya dia, di luar. Itu di atap kap mobil tuh kedengar kayak ada yang jatuh. Ada barang jatuh di atap kap mobil. Dan pikiran gue udah negatif sih.
Pikiran gue udah negatif. Karena ya trauma gue sebenarnya itu yang apa yang gue alami sebelumnya gitu kan. Wah ini benar nih. Masa iya sih sampai sini? Itu kan nggak bisa tidur gue. Nggak bisa tidur gue, udah keringet dingin. Sampai pada saat gue mau tidur tuh gue minta Mas Fadli ini buat nggak matiin lampu di ruangan depan kamar gue kan. Karena gue masih takut, gue belum cerita apa yang gue alamin. Gue bilangnya gue karena di rumah orang lain gue kurang nyaman Mas kalau gelap-gelap gue gitu. Akhirnya yaudah dia nyalain. Nah nggak lama itu habis dengar suara gitu, itu jantung gue udah debar-debar tuh. Tiba-tiba kayak ada suara langkah di depan kamar gue tuh. Langkah orang. Dah bolak-balik gitu kan. Awalnya gue mau coba nggak pusingin itu, gue mau coba mau tidur tapi nggak bisa sama sekali. Masih kebayang aja yang tadi tuh. Akhirnya gue coba iseng ngelihat pintu, bawah pintu kan ada celah ya. Itu ada yang jalan mondar-mandir di depan kamar. Udah jam berapa tuh? Ya, udah 1:30-an, jam 2. Itu kalau dari lantai itu kan mantul ya. Yang gue lihat itu ya pakaiannya tuh hitam gitu sih. Pakaian hitam. Ya mondar-mandir ngapain gitu ya orang mondar-mandir. Gue mau WA mau calling Mas Fadli udah gak enak jam segitu. Akhirnya udah gue ngelawan rasa takut gue sendiri sampai akhirnya subuh gue baru bisa tidur. Lu nggak sempet buka pintu berarti lu ya? Nggak. Oke. Gue nggak mau ada jump scare atau apapun. Akhirnya subuh gue baru bisa tidur jam 6:30, 7 udah dibangunin lagi gitu kan. Karena gue harus kembali lagi ke kantor. Ya sudah akhirnya jam 6:30, jam 7 gue pamitan. Mas Fadli berangkat kerja, gue balik ke Jakarta. Ya semenjak hari itu nggak ada lagi sih gue alamin kejadian yang itu pertama dan luar biasa menurut gue. Benar-benar aneh sih. Oke. Dan lu belum sempat cerita ya sama Mas Fadli ini ya terkait apa yang terjadi ya? Belum. Dan lu juga nggak ketemu lagi dengan Pak Asep tuh? Sempat waktu itu di 2019 kalau nggak salah deh. Gue ke situ lagi. Lu berani maksudnya ya itu karena kerjaan kali ya? Karena kerjaan. Ada gue juga akhirnya tugasin ke beberapa daerah yang ada cerita yang serem juga tapi mungkin nggak sekarang kali ya. Gue waktu itu tugasin ke ujung paling timur di NTT. Oke. Kabupaten Malaka itu berbatasan dengan Timor Leste itu. Gue pernah sampai ke situ 2 minggu gue di situ. Wah di situ itu lumayan juga tuh. Ya. Berarti memang lu setelah kejadian itu belum sempat ketemu lagi Pak Asep ya? Belum sih. Belum ya? Belum. Jadi pas balik lagi ke tempat itu pun lu nggak ketemu Pak Asep? Nggak ketemu Pak Asep. Ya, jadi misteri banget ya. Apa yang lu alamin itu loh. Kejadian itu. Iya. Karena gue ketemu itu juga nggak bertukar nomor telepon juga, ya hanya ya kenal pada saat itu, ya sudah selesai. Oke. Serem juga ya apa yang dialami oleh Bro Pepep ini berkaitan dengan pekerjaan yang dia lakukan ya teman-teman ya. Tapi di lain sisi dia harus melawan ketakutannya karena kan itu bagian dari pekerjaan dan harus kembali lagi ke tempat tersebut untuk melakukan pekerjaan. Di sini kita bisa belajar bahwa apapun yang terjadi ya kita harus bertanggung jawab dan loyalitas terhadap pekerjaan kita ya teman-teman ya. Jadi intinya dimanapun teman-teman berada ya harus selalu jaga diri, fokus, kemudian taati aturan-aturan yang tak tertulis ya di tempat kita berada gitu ya Bang. Betul. Pepep ya. Mungkin gue pikirnya itu kali ya yang karena gue nggak klakson kali gitu ya. Gue nggak tahu itu mitos atau enggak, tapi itu gue ngalamin ya. Oke, baik teman-teman sekalian, terima kasih Bro Pepep
udah mau berbagi cerita di Suara Kisah kali ini. Dan bagi teman-teman yang mau bercerita atau mempunyai pengalaman yang unik, yang real dialami oleh teman-teman semua, boleh langsung aja DM di Instagram kita, atau juga bisa ke TikTok kita, atau teman-teman juga bisa notice di kolom komentar YouTube kami. Dan teman-teman juga bisa mengunjungi email kami di suarakisahkalian@gmail.com. Oke, sampai di sini Suara Kisah. Gua Rizky Rawan dan Pepep. pamit. Bye.